Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode 3 sejarah singkat kali ini akan membahas mengenai dua orang tokoh luar biasa dalam rangkaian sejarah Indonesia, di mana salah satunya adalah legenda dari dunia percaturan lawak nasional, yaitu almarhum Kasino. Semua orang tahu bahwa Kasino adalah salah satu dari pendiri Warkop DKI selain Dono dan Indro. Namun kita tidak membahas tentang Warkop DKI saat ini, melainkan adalah keberanian dari Kasino di saat hari pernikahannya. Satu lagi adalah almarhum Hugeng Santoso, mantan Kapolri pada periode 1968 sampai 1971. Singkat cerita, Hugeng menjadi musuh penguasa Orde Baru di saat dirinya bersama ke-49 tokoh lainnya ikut menandatangani petisi 50 di mana mengkritik kebijakan Orde Baru. Hal tersebut membuatnya mendapat perlakuan tidak mengenakan dari penguasa, termasuk pengasingan dalam kehidupan sosial. Orang-orang dibuat enggan berhubungan dengan para anggota petisi 50 termasuk Hugeng, tapi tidak dengan Kasino. Tapi sebelumnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terutama yang lagi sakit, segera diberikan kesembuhan. Buat yang belum mendapat kerja, semoga segera mendapatkan yang sesuai dengan keinginan. Buat yang jomblo, semoga diberikan pasangan yang kaya dan baik hati. Dan pastinya kita berharap kebaikan selalu menyertai kita semua. Hugeng Imam Santoso adalah salah satu tokoh paling menonjol zaman Orde Baru. Sikap lurusnya tak saja melahirkan kekaguman, tapi juga pencekalan, terutama oleh para penguasa. Ia dicekal dari sederet acara publik, termasuk pernikahan. Namun tak semuanya tunduk pada Orba. Salah satunya adalah Kasino Warkop DKI misalnya. Kasino tak ambil pusing dan malah mengundang Hugeng menjadi wali pernikahannya. Tiada yang berubah dari sosok Hugeng ketika masih aktif sebagai polisi dan pensiun. Sikap lurusnya tetap dipertahankan sedari awal mundur sebagai Kapolri pada tahun 1971. Ia selalu prihatin, risau dan kritis setiap ada pejabat negara yang melanggengkan korupsi hingga penyalahgunaan jabatan. Tindak tanduknya membuat pemerintah Orde Baru secara tidak langsung mulai membatasi ruang gerak dari Hugeng. Menurut Hugeng, masa itu bukan sedikit pemimpin-pemimpin bangsa yang kehilangan wibawa karena matanya silap oleh kekuasaan dan kebendaan, sehingga apa yang dinamakan rule of law dilanggar sendiri. Lantas kemana rakyat yang harus berlindung dan minta bantuan kalau harapan-harapan menjadi semakin menipis? Justru karena kemerosotan inilah Hugeng tak mau tinggal diam meskipun ia sudah tak menjadi Kapolri lagi. Sudah menjadi the man of the street, tulis Ari Santoso dalam buku Hugeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa tahun 2009. Buahnya adalah banyak orang yang mengurungkan niatan mengundang Hugeng ke berbagai acara. Ketakutan itu sangat beralasan, sebab pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto melihat mereka yang melakukan kritik sebagai musuh utama, dan pemerintah Orde Baru sangat tidak menoleransi itu. Jadi, barang siapa yang ikut melanggengkan eksistensi orang yang mengkritik dipikirnya akan diasingkan alias ikutan dicekal. Tetapi pria bernama lengkap Kasino Hadi Wibowo sama sekali tidak gentar. Pria yang bergabung dengan grup lawak legendaris Warkop DKI ini justru mendorong Hugeng sebagai wali nikahnya untuk menikahi Amarmini pada 30 April 1976. Kala itu Kasino paham betul dengan segala konsekuensinya. Pun Kasino sendiri sering melontarkan kritik lewat humor kepada Orde Baru. Mediumnya ketika itu adalah mengudara di radio Prambors, bukan sekali dua kali, tapi kritikan itu diberikan berkali-kali, terutama kepada keluarga Cendana. Lantaran itu muncullah jargon khas dari Warkop DKI, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Suasana makin jelas kurang ajarnya saat penyanyi jam session lagu-lagu nostalgia mahasiswa 1970-an mulai panas dan melontarkan lagu setengah protes, semisal lagu Dang Dang Tut, Akar Aling Aling.
Sambil meneruskan kalimat, si Bambang si Tutut bapaknya Raja Maling. Malah kasino membuat sayembara. Apakah artinya dari singkatan Toshiba? Tommy Sigit Bambang. Kenang Rudi Badil dalam buku Warkop Main-Main Jadi Bukan Main tahun 2010. Pencekalan paling nyata kepada Hugeng dimulai ketika orang nomor satu Indonesia, Soeharto, menyalah tafsirkan Pancasila untuk membungkam lawan politiknya pada 1980. Hugeng tak tinggal diam. Bersama ke-49 tokoh nasional lainnya, Hugeng menyampaikan kecaman daripada Soeharto lewat corong kelompok petisi 50. Alumnus PTIK tahun 1952 ini lebih senang jadi orang bebas. Ia tampil dengan grup musik Hawaiian senior di TVRI, satu-satunya saluran televisi masa itu. Tetapi musik barat dengan kalungan bunga dianggap kurang sesuai dengan kepribadian nasional oleh Menteri Penerangan Ali Murtopo, sehingga ia tidak boleh tampil lagi. Kemudian Hugeng bergabung dengan rekan-rekannya yang kritis dalam petisi 50. Ia tetap sederhana. Ketika rapat kelompok ini di rumah Ali Sadikin, mantan gubernur DKI Jakarta, tidak jarang Hugeng naik bajai. Tulis Asfi Warman Adam dalam buku Menguak Misteri Sejarah tahun 2010. Nyatanya, kritikan dari kelompok petisi 50 membuat murka Soeharto. Seluruh anggota petisi 50 dianggapnya sebagai musuh politik. Mereka kemudian divonis dengan hukuman kematian perdata. Wujud kematian perdata lainnya, pencekalan ke luar negeri, diisolasi dari pemberitaan media massa. Acara televisinya dihentikan dan dilarang hadir ke berbagai acara kemasyarakatan, termasuk acara pernikahan. Salah satunya adalah ketika Hugeng pernah begitu bahagia menerima tawaran sahabatnya Sumitro Joyo Hadikusumo menjadi wali nikah anaknya Prabowo Subianto yang menikahi Siti Hedianti Haryadi atau Titi Soeharto. Namun Sumitro tak seberani kasino. Rencana itu kemudian jadi berantakan. Impian Sumitro Joyo Hadikusumo menjadikan Hugeng sebagai wali nikah anaknya harus pupus. Soeharto tak setuju kalau Hugeng yang menjadi saksi dalam pernikahan anaknya. Jangankan itu, mantan Kapolri itu juga tidak dapat menghadiri pesta pernikahan Prabowo. Padahal segala cara telah dilakukan Sumitro untuk membujuk Soeharto. Namun hasilnya nihil. Soeharto tetap pada pendiriannya melarang Hugeng terlibat dalam seluruh acara yang dihadiri olehnya tanpa terkecuali. Demikianlah sedikit cerita mengenai dua tokoh luar biasa dalam panggung sejarah Indonesia. Semoga bisa menjadikan kita teladan dan manfaat di kemudian harinya. Sampai jumpa pada episode berikutnya dalam Sejarah Singkat. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.